saja. Hari ini kita akan beribadah, kita akan bernyanyi, dan Naya Eva akan cerita tentang kebenaran firman Tuhan ya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, pastikan kamu memberikan sikap yang terbaik, sikap hormatmu yang terbaik untuk berbicara kepada Tuhan Yesus ya. Semua lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kamu dengan berdoa yang berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan buat kami. Bapa yang baik, pagi ini kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke. Sudah siap memuji Tuhan? Semangat ya. Kita mau puji Tuhan, kita nyanyi lagu. Ini Eva pernah dengar lagu ada Happy ya, tapi ada yang tahu lagunya? Pastinya ya, kita nyanyi sama-sama, kamu bernyanyi dari rumah. Inang Eva kita bernyanyi sama-sama juga dari sini ya. Kita nyanyi Happy ya. Oke. Siap-siap ya, Happy ya. Happy ya, happy ye, aku senang. Jadi apa? Ya, siang jadi kenangan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Sekali lagi Happy ya. Hanya kamu berdua. aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang. Tahu lagunya ya? Duduk senang berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. sekali lagi duduk senang. Duduk senang, Berjalan senang. berjalan senang, Di mana-mana. di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Tahu lagu Hati yang Gembira? Kita nyanyi sama-sama Hati yang Gembira. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira Apa? adalah obat Yang apa? Yes, yang manjur. seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Kasihan Bella. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekarang hanya kamu dengan lebih cepat ya. Hati yang gembira Adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, lebih kuat. tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Kasihan Bella. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang apa? Hati yang gembira, Tuhan senang. Iya. Meskipun kita ibadahnya dari rumah, kita tetap harus senang, harus tetap semangat memuji Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang mujarab, dan hati yang gembira Tuhan Yesus senang. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan,
Nah, Eva mau tanya nih, jangan-jangan udah lupa. Siapa yang masih ingat hukum Taurat yang ketujuh? Raise your hand please, angkat tangannya. Ada? Oke, coba kita sama-sama ya. Hukum Taurat yang ketujuh, kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Kayaknya kok kurang kencang ya, nggak kedengaran sampai ke sini suaranya. Sama-sama kita saat mengucapkan hukum Taurat yang ketujuh. Tita ketujuh, 1, 2, 3, ya. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Ya, demikian hukum Taurat kita untuk minggu ini, yaitu jangan engkau berzina. Oke, kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Ini Eva mau kasih cerita. Kamu mau dengar gak? Mau ya? Mau dong. Oke, ambil sikap yang benar untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan buat hari ini. Hari ini sampai dengan hari ini kamu kan masih belajar dari rumah nih, iya kan? Sekolah kamu masih diliburkan. Nah, Inang Eva mau cerita. Inang Eva siapa ya yang buat namanya ya? Si Gabriel mungkin ya. Oke, ada seorang anak, nama anak itu Gabriel. Wow. Siapa yang namanya Gabriel di sini? Iya, si Gabriel ini dia tidur malam sekali. Kenapa? Dia suka nonton. Udah gitu suka main handphone lagi. Akibatnya dia tidur larut malam. Padahal mama sama papanya udah bilang, Gabriel tidur. Tapi dia nggak mau taat, dia nggak mau dengar. Akhirnya dia tidur sudah larut malam. Besok paginya tahu apa yang terjadi? Dia terlambat bangun. Wah, coba. Padahal dia hari itu masih sekolah nih. Kita cerita waktu kamu masih sekolah ya, waktu belum belajar di rumah. Dia terlambat bangun. Akhirnya ketika karena dia terlambat bangun, dia pun buru-buru. Waduh, mama, aku terlambat bangun. Akhirnya dia ke sekolah pun buru-buru, semuanya berantakan. Karena dia terlambat bangun, dia nggak sempat berdoa nih, nggak sempat mengucap syukur sama Tuhan Yesus, nggak sempat dia sarapan pagi. Bayangkan namanya udah terlambat ya kan, nggak sempat sarapan pagi. Udah gitu sekolah juga buru-buru. Akhirnya sampai di sekolah, sudah mulai belajar, masuk belajar, dia sudah mulai apa? Ngantuk. Iya, ketika gurunya menerangkan, si Gabriel ini ngantuk. Kenapa ngantuk? Tadi udah Inang kasih tahu nih, dia tidurnya larut malam. Terus karena terlambat bangun, dia nggak sempat ngapa-ngapain. Hanya buru siap bangun, langsung buru-buru siap-siap untuk sekolah. Setelah itu, ketika dia istirahat, dia sakit perut. Sakit kali perutku, kata si Gabriel. Aduh mama, perutku sakit kali. Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa dia sakit perut? Kenapa ya? Iya. Kenapa? Karena dia tidak sarapan dari rumah. Dia tidak persiapkan dengan baik ketika dia berangkat dari rumah. Ayo jujur, angkat tangannya. Siapa yang pernah seperti ini ya? Raise your hand please. Jujur. Siapa yang sering terlambat bangun? Udah gitu sering tidurnya dulu, tidur lama, larut malam. Habis itu terlambat bangun deh, nggak sempat lagi berdoa, nggak sempat sarapan, buru-buru. Jujur. Katakannya. Oke, kejam. Iya, harus belajar untuk jujur ya. Nah, kita bisa lihat dari sini, akibat si Gabriel ini tidak melakukan disiplin dengan baik, dengan benar, akhirnya apa? Dia merugi kan? Ketika sekolah, waktu belajar, dia ngantuk. Otomatis dia nggak akan dapat pelajaran dengan maksimal. Terus dia juga akhirnya sakit perut karena tidak sarapan dari rumahnya. Apa yang mau Inang Eva ceritakan pagi ini? Apa yang mau Inang Eva sampaikan dari cerita tadi itu? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu nggak?
Iya, menurut kamu seharusnya Gabriel itu bagaimana? Coba ayo. Menurut kamu nih urutannya, harusnya dari malam dia bagaimana nih? Dia tidurnya harusnya tepat waktu. Bagaimana anak-anak jadwal tidur malam anak-anak? Terus paginya dia tidak terlambat bangun. Karena dia bangun dengan tepat waktu, dia pun akan sempat apa? Ingat, begitu bangun tidur harusnya apa? Iya, kita berdoa, mengucap syukur sama Tuhan Yesus untuk semua penyertaan Tuhan sepanjang kamu tidur. Dan pagi hari kamu masih bisa bangun, bernafas, semua karena berkat Tuhan. Ya, kemudian apa? Harusnya dia ketika dia teratur, dia akan sempat makan, sarapan dari rumah. Ketika dia sudah siap, dia berangkat ke sekolah, tidak terburu-buru, akhirnya di sekolah dia pun bisa apa? Bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Nah, hari ini firman Tuhan buat kita mau belajar tentang bagaimana kamu melatih kebiasaan rohani kamu. Apa itu kebiasaan rohani, Inang Eva? Nah, anak Tuhan itu setiap pagi begitu kamu bangun tidur, harusnya apa yang kamu lakukan lebih dulu? Berdoa. Itu salah satu kebiasaan rohani, melatih kamu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Pertama, bangun tidur, kita berdoa, mengucap syukur sama Tuhan Yesus, kita masih diberikan kehidupan. Kemudian apa lagi? Berikan waktumu untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan. Seperti hari ini, kebenaran firman Tuhan kita dari kitab 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Ada yang bisa? Ayo coba, take your Holy Bible, ambil kitab kamu, dan buka 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Sudah ketemu? Mana Alkitabnya? Sudah baca? Sudah buka? Ada yang belum ketemu? 1 Timotius itu perjanjian apa? Perjanjian baru. Di belakangnya 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Oke, kita baca. Kamu baca dulu. Kamu yang baca kuat-kuat. Ayo, Inang Eva ada tampilkan di atas. Kamu baca kuat-kuat. Ayo. 1, 2, 3, go. Oke, good job. Sudah? Sudah dibaca ayat Alkitabnya? Iya. Latihan badani katanya perlu, tetapi yang jauh lebih perlu adalah latihan rohani yang akan berguna bukan hanya di kehidupan sekarang ini, tetapi akan berguna di masa yang akan datang, di kehidupan yang akan datang. Maksudnya apa ini, Eva? Maksudnya adalah dari sekarang, jangan Eva kan masih anak kecil. Hati-hati. Ketika mulai kamu lahir, ketika kamu mulai bisa, meskipun kamu masih anak sekolah minggu saat ini, Tuhan Yesus mau pakai kamu. Tuhan Yesus mau pakai kita semuanya. Jadi dari sekarang, ada hal-hal, kebiasaan rohani yang sangat sederhana yang bisa kamu lakukan di masa kecil kamu. Contoh kecilnya apa yang pertama nih? Berdoa. Apa lagi? Yes, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Apa? Yes, mau makan itu harus berdoa. Ya benar, cerdas sekali memang anak-anak sekolah minggu kita ini. Iya, mau makan itu harus berdoa lebih dulu. Kemudian apalagi mau tidur juga berdoa. Dan banyak hal lagi yang bisa kamu lakukan sebagai kebiasaan rohani kamu yang sederhana. Nah, dari yang sederhana kamu bisa melakukan sesuatu yang besar. Ya, semuanya sudah paham? Sudah bisa melakukan kebiasaan rohani? Oke, kita mulai sama-sama. Kalau kamu kemarin-kemarin belum melakukannya dengan teratur, mulai hari ini dan sampai hari-hari berikutnya, mari lakukan kebiasaan rohani yang baik untuk anak-anak semuanya, supaya kita sama-sama bertumbuh, belajar di dalam Tuhan. Demikian cerita kebenaran firman Tuhan yang bisa Inang Eva sampaikan buat hari ini. Semoga apa yang Inang sampaikan boleh menjadi terang buat kita, firman Tuhan yang boleh Inang sampaikan boleh
menjadi pelita buat kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Amin. Demikian ibadah singkat kita pagi ini. Kita berdoa. Ambil sikap berdoanya sama-sama. Iya, berikan sikap hormat kamu untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Ingat, ketika kamu berdoa, kamu berbicara kepada Tuhan, Tuhan Yesus lihat kamu. Ya, siapkan hatinya, kita sama-sama berdoa. Let's pray. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dengan kebiasaan rohani yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa secara khusus untuk keadaan bangsa dan negara kami saat ini, terkhususnya kota kami, Kota Batam. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang saat ini sedang melawat bangsa kami, negara kami. Kami percaya segala hal sakit penyakit yang saat ini membuat kami khawatir. Kami percaya Tuhan Yesus sedang bekerja memulihkan bangsa kami, memulihkan negara kami, terlebih Kota Batam. Kami percaya Bapa yang baik, Engkau Allah yang hebat, yang luar biasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, keluarga kami,